ada satu hal yang sangat menakutkan bagi para ibu yang lagi mengandung dan memiliki bayi. Apa hal tersebut? Di kalangan masyarakat Minangkabau, istilah palasi kuduang itu sudah sangat sering didengar. Konon, palasi akan membahayakan, bahkan bisa membuat anak bayi tersebut meninggal atau hilang di dalam kandungan. Oleh sebab itu, banyak masyarakat Minangkabau yang mempercayai. Biasanya para orang tua bayi yang ingin membawa bayinya keluar rumah akan membawa bawang putih kecil yang hanya 1 biji, atau masyarakat daerah ada yang menyebutnya dengan dasun tungga. Dasun tungga ini akan selalu disematkan di gendongan atau di baju bayi. Konon katanya ketika palasi melihat dasun tungga ini, dia tidak akan mau memakan bayi tersebut. Ada juga daerah lain yang mempercayai jimat yang diletakkan di pinggang bayi atau di pergelangan tangan. Seperti apa ceritanya teman-teman? Silahkan duduk yang manis, cerita kita mulai. Palasi adalah seseorang yang sedang mendalami ilmu hitam. Biasanya orang-orang yang mendalami ilmu hitam ini juga memiliki ilmu gaib tingkat tinggi. Menurut cerita, ilmu palasi dipercaya bersifat turun-temurun. Ilmu palasi akan turun-temurun sebanyak 7 turunan dan tidak berlaku untuk turunan ke-8. Apabila orang tuanya seorang palasi, sudah pasti anaknya adalah seorang palasi sampai 7 turunan. Penampakan palasi ini seperti badan tanpa kepala yang selalu melayang-layang. Kuduang dalam bahasa Minang berarti buntung atau terpotong. Ciri-ciri palasi ini adalah mereka yang tidak memiliki cikungan antara bibir dan hidung. Seperti apa ya kira-kira? Dari informasi yang dihimpun bahwasanya banyak ibu-ibu yang sangat menakuti palasi ini. Kenapa demikian? Karena makanan palasi adalah bayi dan bayi yang masih di dalam kandungan. Konon, ada masyarakat yang mempercayai kalau anaknya sudah bisa melangkahi selokan air atau dalam bahasa Minangnya adalah banda ayah, maka anak tersebut sudah tidak bisa dimakan palasi. Ada juga yang mempercayai ketika singlet atau dalaman anak dibalik, dia juga tidak akan bisa terkena palasi. Ada juga yang beranggapan ketika anak disematkan dasun tungga atau bawang putih kecil, mereka juga tidak bisa terkena palasi. Dan yang sangat merakyat di kalangan masyarakat, ketika anak bayi dibekali dengan jimat berupa kalung, gelang, ataupun yang dilingkarkan di perut bayi, mereka tidak akan bisa terkena palasi. Atau Anda yang sedang menonton video ini juga pengguna salah satu hal tersebut? Palasi tidak hanya memakan bayi yang sudah lahir, tetapi dia juga bisa memakan bayi yang ada di dalam kandungan. Bayi atau balita yang sedang dimangsa palasi tidak semata-mata semuanya bisa meninggal. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, mereka akan mengalami sebuah penyakit yang dinamakan penyakit Ain. Ciri-ciri dari bayi dan balita yang dimakan palasi ini adalah suhu badannya yang sangat panas
Dia menangis terus-menerus sehingga tidak bisa tidur. Akhirnya ubun-ubun bayi menjadi cekung dan badannya akan semakin kurus kering. Ketika sudah parah, mereka akan lemas secara mendadak dan ubun-ubunnya akan semakin mencekung. Ujung-ujungnya mereka menjadi kurus kering dan bisa sampai meninggal. Konon katanya, ketika Palasi bertemu dengan anak yang sedang digendong ibunya, sang ibu harus berani mendekati Palasi tersebut. Dengan berbisik dia mengatakan, "Ini cucumu, ini anakmu." Maka mereka percaya jika seorang ibu tersebut berani mendekati orang yang memiliki Palasi dan mengatakan hal tersebut, maka Palasi tidak akan memakan atau memangsa anaknya. Lantas bagaimana menurut teman-teman mengenai Palasi Kuduang yang sangat ditakuti di kalangan ibu-ibu? Apakah ini hanya sebuah cerita belaka atau bahkan sebuah fakta?